Apapun yang kita lantunkan doa untuk orang yang nyakiti kita, itu baliknya ke kita juga. Jadi jangan ada kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Di video kali ini aku mau sharing tentang teman-teman, emosi negatif ya, atau perasaan negatif. Yang dimana ini merupakan salah satu penyebab menurut aku ya, pendapat aku, masalah yang nggak pernah berhenti di dalam hidup kita gitu ya. Sesuatu itu yang terjadi itu kebanyakan yang nggak kita mau gitu. Nah ini bisa jadi kita masih ada emosi negatif yang dominan ya, menguasai diri kita, yang bahkan kadang nggak kita sadari gitu. Nah dan ini harus dibuang atau harus dilepaskan. Tapi gimana caranya kita bisa melepaskan itu atau membuang itu kalau misalnya nggak disadarin ya. Nah selengkapnya tonton terus videonya ya. Nah gimana sih kita tuh ya tahu kalau kita itu punya emosi negatif. Maksudnya emosi negatif itu yang udah lama kependam ya, tapi nggak kita sadarin gitu ya. Nah kita bisa melihatnya ini dari sini teman-teman. Dari realita kehidupan kita. Ya, dalam segi hal apapun gitu. Kita agak sulit untuk keluar dari satu kondisi yang alur ceritanya kayak gitu melulu. Nah, meskipun kita sudah berusaha keras ya untuk merubah supaya alur ceritanya beda, tapi masih kembali aja kayak gitu terus gitu. Nah, itu salah satunya kita punya luka batin atau emosi negatif yang terpendam lama ya, yang mungkin kita nggak sadari atau sudah kita sadari tapi kita abaikan. Apa sih sebenarnya sumber dari emosi negatif itu? Yang paling besar yang harus kita sadari itu adalah karena kita belum memaafkan ya teman-teman. Jadi yang namanya memaafkan itu adalah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba ya, sebagai manusia. Urusan dimaafkan atau tidak itu bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah memaafkan apapun, bagaimanapun peristiwanya atau bagaimanapun orang tingkatan orang tadi nyakitin kita ya, sesakit apapun gitu. Kewajiban kita adalah memaafkan. Nah ini di sini pentingnya. Nah kalau kita nggak memaafkan, nah imbasnya ini teman-teman ya itu tadi, kita kadang ada dalam satu alur cerita yang sama melulu ya. Kalau enak ya, kebanyakan yang nggak enak ini nggak bisa keluar dari situ. Kemudian lagi kita punya satu keinginan atau satu cita-cita itu sulit banget untuk mencapainya. Meskipun kita sudah berjuang keras, mungkin secara jalur langitnya juga sudah, jalur zahirnya atau jalur dunianya juga sudah gitu, tapi masih aja mentok. Nah itu salah satunya kemungkinan kalian tuh punya namanya emosi negatif yang terpendam, dan ini salah satunya dari yang tidak memaafkan. Makanya penting banget untuk kita memaafkan di sini. Jadi kita bicara aja orang gitu ya. Memaafkan itu sebenarnya bukan kaitannya dengan orang lain, tapi kaitan dengan diri kita sendiri gitu. Sebenarnya yang mengizinkan kita sakit hati, hati kita merasakan sakit atau tidak, itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita mengizinkan kata-kata orang atau perilaku orang menyakiti kita, kita terbuka untuk tersakiti atau disakiti, maka kita akan merasakan sakit hati. Tapi kalau kita tidak mengizinkan diri kita untuk merasakan sakit hati, maka apapun yang orang perilaku orang atau perkataan orang itu tidak akan sampai rasuk atau menyakiti hati kita karena kita tidak mengizinkan. Jadi di sini kekuatan pikiran dan perasaan yang bekerja. So kalau kita mengizinkan rasa sakit itu hadir ke dalam hati kita, maka yang terjadi berikutnya adalah sakit-sakit hati yang lain. Hati kita itu mudah sakit atau mudah kecewa atau makanya mudah terpengaruh dengan satu kondisi atau perbuatan orang lain. Sebenarnya gitu ya, orang-orang yang didatangkan Tuhan yang sampai nyakiti hati kita itu adalah ujian aja sebenarnya gitu. Bagaimana kita merespon orang tersebut gitu. Jadi yang mengendalikan diri kita untuk bisa sakit atau tidak itu diri kita sendiri gitu. Dan respon kita itu akan menentukan realita hidup kita. Nah, kalau kita menjadi di situ, insya Allah kita akan mudah sekali memaafkan. Bagaimana kita bisa untuk kayak melepas energi negatif itu ya, atau melepas emosi negatif itu? Pertama kita sadari dulu bahwa
aku punya rasa dendam atau ya rasa marah atau rasa sakit hati terhadap seseorang misalnya ya, siapapun itu. Nah itu disadari dulu. Kita harus ngerti siapa yang membuat kita sakit hati, apa penyebab kita ini punya emosi negatif. Ya, dari sumbernya yang kita tuh nggak bisa memaafkan gitu. Yang bisa dilakukan tuh yang pertama teman-teman ya, coba flashback, ingat kembali pengalaman yang membuat kita sakit hati itu gitu. Ingat kembali peristiwanya. Kemudian secara spesifik ya, kita sudah benar-benar ingat kejadian tersebut ya, kita ulang, kita review ceritanya gitu ya. Dan dari situ kita maknai kembali, cerita yang membuat kita tersakiti itu. Memaknai di sini bisa maksud itu mentadaburi ya, merenungi gitu. Sebenarnya yang membuat sakit itu apa sih dari perilaku orang itu gitu? Apakah hal tersebut yang menyakiti kita itu menguntungkan atau merugikan kita? Seandainya kita sakit hati, ini sekarang sakit hati ya, apakah dengan kita sakit hati itu orang tersebut gitu ya beruntung gitu, atau kita itu beruntung gitu, bukan orang dianya ya, tapi kitanya. Apakah dengan kita melepaskan rasa sakit itu, kita memancarkan rasa sakit itu ya, kita akan beruntung? Coba rasain, apakah keberuntungan yang kita dapatkan gitulah, apakah kenyamanan yang kita dapatkan? Kan enggak, pasti tidak. Yang ada adalah kita yang rugi. Terus orang yang menyakiti kita, mana dia peduli? Dia nggak peduli kita gitu. Jadi di sini memaknai ulang luka, kalian bisa mentadaburi peristiwanya ya, dimaknai lagi. Sebenarnya kenapa kok aku bisa sakit hati dengan perilaku orang atau dengan perkataan orang gitu. Nah, dalam pemaknaan itu coba kita maknai lagi, orang yang nyakiti kita itu sebenarnya orang tersebut kasihan gak sih gitu? Kasihan gitu. Nah, secara hukum agama kita kembalikan, siapapun yang menyakiti orang lain dia akan berdosa kan gitu. Terus kita tersakiti juga, dosa dengan dosa bercampur, makanya kita akan bertemu atau kita akan dipersatukan, terhubung dengan yang sejenis dengan kita. Orang berbuat dosa, kita juga sama-sama berbuat dosa, dipertemukan di sana. Nah, kemudian orang yang menyakiti kita, harusnya kita punya empati di sana. Kasihan ya dia udah bertambah dosanya gitu. Dengan dia nyakiti aku. Terlepas seandainya aku nggak tersakiti pun, nggak merasa tersakiti, tetap aja dia berdosa kan gitu. Nah sekarang tumbuhkan rasa empati itu, rasa kepedulian terhadap orang itu, bahwa oh ya dia tuh sebenarnya orang yang lemah. Tidak ada orang yang ingin menyakiti orang lain sebenarnya. Tidak ada sebenarnya pilihan bahwa orang itu, siapapun itu yang mau menyakiti orang lain. Tidak ada. Karena kelemahan seseorang lah yang membuat perilakunya atau kata-katanya menyakitkan orang lain. So berarti di sini kita lebih daripada dia gitu. Dia kan yang nyakitin ya. Berarti dia yang perlu kita kasih empati sebenarnya. Kenapa jadi kita harus tersakiti? Nggak perlu gitu. Udah lepasin aja gitu. Dari empati itu, dari rasa kepedulian itu, bahwa oh ya, orang yang nyakiti aku berarti orang itu lemah secara emosional ya, secara mental gitu. Jadi karena nggak ada orang yang mau menyakiti. Coba deh tanya sama siapapun gitu ya. Mungkin juga kayak kita juga pernah nyakiti orang nggak sengaja atau disengaja. Sebenarnya tidak pernah maksud kita ingin menyakiti, bener nggak sih? Nah dari situ kita bisa melepaskan rasa marah, melepaskan rasa kesal, melepaskan rasa dendam dari rasa empati itu teman-teman. Karena nggak ada satu orang pun yang ingin menyakiti orang lain sebenarnya. Karena kelemahan dari emosional seseorang gitu ya, dari psikologi seseorang, mungkin juga kelemahan ilmu dan pengetahuan yang orang itu miliki, sehingga muncullah sikap-sikap yang tidak nyaman kepada kita. Jadi dan kita pun tidak punya hak sebenarnya untuk menyimpan dendam, menyimpan marah. Kembalikan lagi, jika Allah tidak mengizinkan seseorang menyakiti kita, tidak akan pernah ada orang yang menyakiti kita. Dan kita nggak punya hak untuk sebenarnya sakit hati, dendam itu sebenarnya kita nggak ada hak gitu. Karena apa ya, Allah yang berperan di balik itu, Allah yang izinin gitu. Masa kita sakit hati sama perbuatan Allah gitu kan? Nah kembalikan ke sana supaya kita mudah untuk melepaskan rasa marah atau melepaskan emosi negatif. Nah setelah kita bisa ya mentadaburi itu tadi, kita sudah mulai legowo gitu ya, sudah mulai rasa nyaman, sudah berusaha merasa hilang emosi negatif kita atau dendam kesumat kita gitu yang udah lama gitu ya.
kalau udah merasa bisa untuk memaklumi gitu, sekarang flashback lagi ke permasalahannya, ke kejadian yang membuat kita terluka itu. Flashback lagi sekali lagi. Nah, gimana perasaan yang hadir pada saat kita mengingatnya kembali? Nah, cirinya kalian sudah benar-benar memaafkan itu gini ya. Perasaan kita pada saat mengingat peristiwa itu sudah netral, udah biasa, udah ya orang maklum gimana ya rasanya, udah netral, udah biasa aja gitu. Dan kalau suatu hari kita bertemu dengan orang tersebut gitu ya, ya biasa aja gitu, berperan sebagai peran masing-masing aja gitu. Dan kalau aku sih tanda bahwa aku udah memaafkan tuh bukan berarti ngelupain ya. Kita nggak bisa ngelupakan, teman-teman. Kita punya otak yang selalu menyimpan memori ya, baik dan buruk itu, dan yang terpenting memori yang buruk yang kita simpan itu kita tetap netral. Kita udah netral gitu. Jadi nggak ada memori baik dan buruk, nggak ada memori buruk gitu. Semua adalah baik. Ya, dari saat kita mengingat memori buruk di kepikiran kita udah netral, nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Dan pada saat kita bertemu orangnya, ya udah netral juga, nggak apa-apa. Kita nggak menghindari, kita nggak tidak blokir kontaknya mungkin ya. Ya mungkin kalau memang itu harus dilakukan, bagi aku boleh-boleh aja sih. Cuman bener nggak tuh kita udah maafin atau belum? Nah, ini tips pamungkasnya, teman-teman. Kalau memang masih sulit juga untuk nerimanya ya, masih belum bisa memaafkan juga, coba dengan mendoakan kebaikan orang itu. Ya, ini dalilnya Allah langsung ya, bahwa membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik itu jauh lebih baik ya. Meskipun kita yang dizolimi, yang disakiti ini ada diberi kebebasan Allah untuk membalas ya, nggak apa-apa balas gitu. Sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tapi alangkah lebih baik kalau kita membalasnya dengan kebaikan. Salah satunya adalah dengan mendoakan kebaikan orang itu, teman-teman. Nah, ini aku manjur banget. Kalau kita susah banget untuk merasa nyaman dengan atau netral dengan orangnya ya, dengan peristiwa sesuatu yang membuat kita sakit hati gitu ya, doakan kebaikan. Karena dari doa baik itu aku rasa kita menghilangkan ego. Apalagi doakan kebaikan dengan kepada orang yang nyakitin kita, itu ego kita bener-bener kayak luluh banget gitu. Meskipun pertamanya gini ya, masa sih udah nyakitin aku doain baik-baik gitu, ntar kalau nasibnya lebih baik dari aku gimana gitu ya. No, nggak gitu. Doa entah untuk diri kita, untuk orang lain itu tetap baliknya ke kita, teman-teman. Jadi itu yang harus diketahui dari doa. Jadi apapun yang kita lantunkan doa untuk orang yang nyakiti kita itu baliknya ke kita juga. Jadi jangan ada kayak kita merasa kayak kayak nggak beruntung gitu loh doakan orang lain. No gitu. Tetap segala kebaikan itu baliknya ke kita juga gitu, termasuk kita mendoakan orang lain. Nah, ini salah satu teknik untuk melepas emosi negatif yang manjur banget ya. Kalau dengan cara apapun kita nggak bisa untuk mengampuni atau memaafkan. Dan ini juga penting, teman-teman, kita menyadari bahwa kita juga banyak dosa, kita juga punya salah sama Allah. Kalau kita ingin diampuni ya kita harus mengampuni orang lain. Jangan terlalu meninggikan ego kita, membesarkan ego kita, memberi asupan ego kita gitu. Karena kalau itu yang terjadi gitu ya, kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini adalah salah satunya cara juga untuk menarik kebahagiaan lainnya. Salah satunya untuk memanifestasi keinginan kita gitu ya. Keluar dari kesulitan yang sedang kita hadapi, itu salah satunya dengan mengampuni. Dan ini benar-benar pokoknya teman-teman harus wajib banget untuk mengampuni itu, karena aku merasakan banget ya, energi pengampunan ini gak lama kita udah bisa ngampuni. Insya Allah jalan keluar dari apa yang kita inginkan itu akan terwujud ya, selama kita menyadari bahwa emang ya orang punya salah gitu ya, aku juga punya salah sama Tuhan. Udah tutup aja, close ya salah orang, ampuni mereka, fokus kepada memperbaiki diri kita, ya kita juga punya salah banyak sama Allah. Jadi kalau kita mengejar ridhonya Allah ya, kita harus memohon atau kita harus memperjuangkan pengampunan di sisi Allah dengan cara mengampuni orang lain. Dan ini permasalahan juga, gimana kalau kesalahannya tuh di orang tua, ya saudara, pasangan, anak misalnya, kayak di lingkup kita gitu. Ya
kita harus memaklumi mereka adalah bagian dari diri kita. Yang salah berarti kita. Kalau mereka memancarkan emosi negatif kepada kita, berarti yang salah adalah kita, apalagi orang-orang dekat kita. Karena kita itu hanya akan dikumpulkan ya dengan orang-orang yang satu vibrasi dengan kita, satu frekuensi dengan kita. Kalau kita udah nanti ya, kita frekuensinya tinggi, vibrasinya tinggi, mereka orang di sekeliling kita, terutama orang dekat kita akan ngikutin kok. Nggak akan jengkelin lagi gitu perilaku mereka. Kalau kita vibrasinya udah bisa bagus ya, udah bisa dilepas emosi negatifnya gitu. Dan kalau memang misalnya nggak berubah-ubah juga, coba keluar dari rumah, misalnya masih ikut orang tua gitu ya, coba hidup mandiri gitu, supaya bisa lebih supaya lebih bisa mengampuni ya orang tua, misalnya saudara gitu ya, kita masih serumah, coba kita untuk mencari keputusan untuk berumah sendiri gitu ya, atau tinggal sendiri gitu, supaya kita mendapatkan kelegaan batin gitu loh. Karena ini penting banget ya, memaafkan ini. Keluar dari rumah bukan berarti kita kelahi atau apa, enggak ya, niatnya memang untuk membersihkan diri kita sendiri gitu. Kita berlatih mengampuni dengan kesendirian. Jadi kan kita mengasingkan diri ya, dengan kita berpisah atau beda rumah gitu. Mungkin ya kemungkinan besar gitu, kita akan lebih mudah dalam mentadaburi pengampunan ini ya, dan akan lebih mudah untuk memaafkan. Oke, baik, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat materi aku kali ini ya, dan semoga kita semua bisa memiliki hati yang mudah memaafkan ya, karena bagaimanapun selama kita masih punya emosi negatif, kita akan sulit sekali berkembang, kita akan sulit sekali untuk keluar dari permasalahan kita sekarang ini gitu. So, semoga ya kita dimudahkan Allah untuk mengampuni dan memaafkan semua kesalahan baik orang ataupun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.